Oke, halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, opening kita gitu-gitu aja. Mungkin kita akan ubah opening di bulan depan ya. Udah bosan juga kita dengarnya sih. Oke, di video kali ini saya akan trading lagi dengan teknik Sang Prabu dan di sini kita menggunakan di platform Olimtrade ya. Kita kembali lagi di platform Olimtrade. Kemarin saya ada coba trading di platform Kotek. Kita di sana menggunakan teknik 5 detik dan teknik 15 detik. Ya, kita mau ngetes aja sih seberapa bagus ataupun seberapa valid di apa namanya di platform Kotek di teknik kita di Olimtrade sebelumnya. Oke. Di sini kita masuk lagi di Olimtrade-nya, kita menggunakan teknik 15 detik dan kita menggunakan teknik 5 detik Sang Prabu. Kita menggunakan indikator CCI dan mungkin nanti kalau memang ini profit 100-200 ribu nanti kita withdraw di ujungnya ya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung, gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Oke, kita sudah masuk ke bagian tradingnya. Di sini kita trading di Olimtrade dan di sini kita trading di Market Asian Composite Index. Saya disclaimer sekali bahwasanya untuk bisa di time frame 5 detik ataupun open posisi, lebih tepatnya open posisi di 15 detik dan 15 detik, 5 detik, 30 detik, nah, yang kecil-kecil itulah ya, yang cepat itu ya. Itu ada di market index ataupun ada di market 3 ini. Dia nggak semua adanya, dia di sini ada, di sini doang adanya. Jadi nggak semua di USD itu nggak bisa. Ternyata ini nggak tahu ya, ini apakah benar apa enggak. Kayaknya yang saya tes itu di Kotek itu kayaknya di market Euro USD itu biasa nggak bisa. Di market Euro USD biasa, maksudnya bisa itu di market OTC gitu ya. Dan saya bingung juga kenapa di Kotek itu kalau bukan weekend itu ada OTC. Kalau di Olimtrade kan nggak ada kan, walaupun dia itu lagi nih kan, ini dia adanya ini 25 September nanti nih, lusa nih adanya nih OTC. Itu setahu saya itu market weekend itu adanya itu di hari Sabtu Minggu, itu pun kalau sekarang itu nggak buka, tapi di Kotek buka sih, nggak tahu saya lah pak. Oke. Di sini saya menggunakan indikator RSI 10. Bisa kita sebenarnya menggunakan RSI 10 bantuan bisa, cuman sedikit ribet dan sedikit bertele-tele ya. Bagusnya itu kita menggunakan RSI menggunakan CCI ya. Kita lihat. Oke, kita sudah menambahkan CCI. Ya, di sini kita tambahkan CCI. Nah, ini untuk open posisi kita boleh dengan dua indikator ini. Jadi CCI ini gunanya untuk kita berhenti FTT. RSI itu gunanya kita untuk berhenti FTT ataupun berhenti follow ya. Berhenti follow ini nanti kita ada bisa open posisi follow, bisa kita open posisi reversal. Bisa aja, cuman ini saya disclaimer lagi, ini resikonya cukup tinggi pak. Ini cepat kali miskin kita karena kita cepat terpasu emosi karena kita open posisi 5 detik banget nih, kencang banget nih 5 detik nih. Jadi kalau kita trade-nya itu di sini, ini nanti kita cepat panas pak. Walaupun secara logika dan secara di atas kertas, di sini di komputer ataupun di PC, di sini jarang terjadi candlestick yang merah semua sampai 20 itu jarang. Yang penting kita tahu trennya aja udahlah. Misalkan kita cuma tahu ini, tahu RSI nih, RSI ini lagi ke bawah banget nih, gitu kan, lagi ke bawah banget kayak gini nih. Kita kan otomatis kan open posisi sell dong, karena kan kita ikuti RSI. Contoh aja, berarti kan dia mainnya di daerah sini nih. Kita katakan open posisi buy lah di sana. Ini kita combine pun
katakan kita combine itu 2 candle sekali. Kalau open posisi satu candle sekali itu nggak bisa combine karena kan kita 5 detik kenceng banget, nggak sempat kita prepare udah jalan candlenya Pak. Contoh kita open posisi sekali, ya kan? Kita mau prepare itu udah nggak bisa Pak, udah habis, ininya udah habis nih, udah keburu. Jadi kita nggak sempat combine. Jadi kalau ini loss di sini kita tunggu dulu satu candle baru kita open posisi masih bisa lah kayak gitu ya untuk combine. Nah jadi kalaupun open posisi kayak gini terus langsung nggak tahu mau apa, kita open posisi aja ikuti dari RSI bisa aja. Kalau modal combine bisa aja karena tidak ada pernah cerita yang di time frame 5 detik ini dia turun sampai 20 candle itu tidak ada pernah cerita Pak. Dia pasti ada hijau satu. Kita katakan aja kita bodoh. Kita cuma ikutin RSI doang. RSI dia menukik kemana kita follow gitu kan. Nah, kita cuma bisa tahu lihat itu tuh. Kita open posisi buy nih, Di sini kan walaupun dia lagi turun banget. Ini dia pasti ada hijaunya Pak. Di sini kita combine paling banyak itu 3 kali, 4 kali. Itu kita udah mentok. Level bodohnya itu udah bentok tuh. Nah gitu ya. Kalau level yang paling bodoh mentok itu ya kayak itu yang tadi aku bilang. Dia itu nggak lihat apa-apa, follow aja. Nah itu bahaya. Oke, jangan banyak kali ngomong. Udah 4 menit. Kita open posisi sekarang. Di sini cara open posisinya itu masih sama seperti kemarin. Kita melihat dari apa ini namanya, di bagian 100 plus dan 100 minus. Misalkan si batang ini dia nyentuh ke 100 plus, kita open posisi sell. Misalkan dia menyentuh ke 100 minus, kita open posisi buy gitu ya. Tapi harus make sure kan, ini saya ulangi sekali lagi, harus make sure kan ataupun harus pastikan bahwasanya dia itu benar-benar berhenti. Oke, dia itu harus benar-benar berhenti, harus benar-benar jeda gitu ya. Contoh perhatikan ini dia sedang bergerak, ini dia pasti bergerak nih. Nah ini gerak dia kan, gerak. Ini pastikan dulu dia sampai benar-benar berhenti ataupun dia udah berhenti pasti. Karena kita bisa jadi prank Pak. Ini yang saya tes. Kita pernah di prank, dia ini kan kayak ini nih, udah turun nih kan. Nanti dia bisa aja nanti nggak jadi, balik cepat gitu. Nah di sini harusnya kita tadi open posisi dan kita profit dan dia udah nyentuh ke 100. Jika dia udah sentuh ke 100 kayak gini dan udah menyentuh 100, ini kita bisa open posisi sell Pak, bukan open posisi buy. Kenapa kita bisa open posisi sell? Astagfirullahaladzim. Kita bisa open posisi sell kalau kayak gini. Kenapa? Karena dia si RSI-nya itu belum nyentuh ke area overbought-nya gitu. Oke. Kita ulang lagi. Ini tadi loss-nya itu kita nggak open posisi di detik 00. Oke, kita fokus. Udah saya jelaskan semuanya. Sekarang kita tinggal open posisi aja. Wah, kenceng banget nih bos. Tahu nggak sih kayak mana yang maksud saya tadi itu? Ini bahwasanya ini cepet banget dan kenceng banget, dan kalau kita sebodoh apapun kita masih bisa untung di sini. Kita open posisi 14-15 ribu lah. Ini kita open posisi kita tebak aja ya. Ini aku nggak lihat ya. Ini aku open posisi nih. Open posisi. Ini loss misalkan nih. Ini loss misalkan. Loss kan? Kita jedakan di sini sekarang. Kita jedakan. Kita open posisi di sini. Kita open posisi di situ. Kita jedakan satu. Begitu dia pindah, kita open posisi. Kayak gitu. Itu nggak akan pernah merah sampai 6, itu nggak ada Pak. Itu pasti ada aja profitnya kayak gitu. Nah harusnya di sini kita udah profit nih. Kita cuma lossnya itu 2 kali doang dimerahin nih. Kayak gitu. Ngerti kan maksud saya kan? Oke, kita ambil semua. Itu contohnya ya. Kita open posisi sell. Oke, kita udah mengambil semua. Kita turunkan lagi ke 30.000 lagi. Itu contoh Pak. Nah jadi RSI ini kalau dibilang terlalu pengaruh, kalau untuk pemula itu yang mau tes training itu nggak usah Pak ya. Nggak usah pakai RSI, CCI aja. Nggak usah sok jago gitu Pak. Waduh. Sorry ya, ini saya bilang ini untuk mempertegas bahwasanya ini dia sulit sebenarnya.
Ini saya ngomong seperti ini mempertegas bahwasanya ini dia tidak semudah Anda menonton saya, tidak. Tidak, ini dia sangat besar resikonya Pak di situ. Wah, anjing, astagfirullahaladzim. Ngeri banget Pak. Padahal tadi aku open positionnya di sini loh. Tuh kan, udah saya bilang kan, gimana liarnya dari ini Pak. Nah, mungkin kayak gitu. Oke. Ini kita lihat lagi. Ini trennya itu kalau dalam segi kasarnya dia terlihatnya itu dia sedang up gitu kan. Terlihat up dia. Oke, kita lihat apakah dia mau kemana. Kalau membentuk tren apa itu nggak ada ya. Kalau di tren 5 detik ini nggak ada tren ya. Ini kalau kita bahas minor pun nggak ada di sini Pak tren Pak. Ada. Cuman berapa kita pun puisi gitu kan, berapa lama kita pun puisi, nggak ada, saya belum menemukannya. Nah ini kan nggak nyentuh dia dengan si 100 minus itu nggak dihitung. Nyentuh make sure kan baru kita bisa open puisi, itu nggak nyentuh, nggak nyentuh itu Pak. Kita tunggu sampai nyentuh dia. Ini kalau kita beri berjeda pun kayak tadi pun bisa. Maksudku tadi kayak gitu ya. Kalau kita open posisi sekarang sekali dan kita mau banget nih kompen, karena kan kalau menurut data yang kita lihat, menurut dari sini kita lihat nggak ada candle yang satu warna panjang terus yang mengakibatkan kita loss. Kompen 1, kompen 2, kompen 3, kompen 4 loss. Tidak ada. Menurut di atas kertas tidak ada. Cuman Anda tidak sempat mempersiapkan kompen itu. Iya, tidak mempersiapkan kompen itu, tidak sempat mempersiapkan karena dia sedang jalan. Contoh ya, saya berikan lagi ya contoh ya. Ini saya mempertegas ini ya. Pun posisi saya buy deh sekarang deh. Ini kita mau kompennya berapa kali berapa? Nggak sempat kita open posisinya, nggak sempat. Cepat banget 5 detik itu cepat banget Pak. Oke, nyentuh dia 100 kita open posisi sell. Nah, Anda yang melihatnya itu terasa wah mudah sekali. Nggak mudah ini Pak, nggak mudah. Ini butuh jam terbang dan timing yang sangat-sangat pas loh ini. Kayak gitu. Ini kita open posisinya 2 kali lagi. Saya marah-marahi ya. Sorry ya, bukan saya marah-marahi tapi saya mempertegas, disclaimer bahwasanya karena video kemarin itu yang video case 5 detik itu banyak yang viewernya ya, sampai 2000 gitu ya. Saya jadi takut loh Pak. Beneran saya jadi takut salah paham. Maksudnya takut salah paham itu takut tersuges bagi yang dengar bahwasanya ini mudah banget. Ngerti nggak? Tolong. Beneran. Takut tersuges, wah ini mudah sekali. Tidak mudah. Pun posisi baik. Anda kompen nih ceritanya nih, kompen di sini nggak sempat. Kalau kita kompen nggak sempat, kita dapatnya itu detik 3 bukan detik 00, tidak sempat. Tuh detik 3 kita dapat loss kayak gitu. Oke, bagus. Ini kalau kita pasang RSI bisa follow gitu Pak. White udah tembus dia, bahkan dia udah menembus banget, udah di area 0 bahkan ya. Ini kan area 30 nih. Ini area 0 di sini nih pasti. Di sini dia udah mulai terjadi pemantulan. Ini untuk open posisi itu udah kuring karena dia si RSI-nya itu udah mentok ke area si 0 di sini harusnya. Karena ini kan 50, ini 30, ini 0 dia di sini karena maksimalnya itu 0. Oke, udah mulai naik lagi dia. Ini yang tadi saya bilang, kita bisa follow, bisa reversal. Kalau follow kita di sini, kalau follow di sini berhenti follow-nya itu di area dia udah 0 gitu. Maksud saya tadi. Memang kelihatan video ini itu cukup tidak bermanfaat sekali ya. Memang terlihat tidak bermanfaat sih, karena saya mau disclaimer video kemarin yang 5 detik gitu Pak. Takut tersuges bahwasanya ini cukup mudah gitu Pak. Bahaya.
tinggi, resikonya tinggi. Oke, dia mau turun ternyata pemirsa, mau turun dia. Ini turun nih, selesai ini dia merah nih. Harusnya sih merah. Bentar, kita tunggu dulu dia nyentuh 100. Wah, udah 100 minus. Memang sedikit lama sih kita tunggu. Oke, kita open posisi set. Maksimal kompen 1. Enggak sempat. Sempat sih. Bagus. Oke. Mungkin kayak gitu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan saya memberitahukan untuk pemenang giveaway kemarin. Ini dia, coba dilihat. Ini dia pemenang giveaway kemarin. 1, 2, 3 di sini. Itu pemenang giveaway kemarin. Dan saya mau memberitahukan baju itu udah saya printkan. Cuman belum jadi, Pak. Udah saya printkan, udah saya pesan, itu 2 lusin. Nanti misalkan udah selesai, nanti akan saya memberikan informasi untuk di giveaway gitu ya. Thank you. Bye bye. Yo.